Halo Lazuardian, kembali lagi di podcast Ruang Baca lebih dari sekedar membaca. Kali ini kita sudah memasuki podcast episode 11 nih Lazuardian. Nah, senang sekali bisa kembali hadir menemani Lazuardian semua dengan cerita-cerita yang inspiratif seputar buku nih. Kalau biasanya kita hanya membicarakan tentang isi bukunya, kali ini kita akan menggali lebih jauh bagaimana cerita dalam buku tersebut bisa menggerakkan kita melakukan aksi nyata di kehidupan sehari-hari. Dari cerita jadi inspirasi dan jadi tindakan. Nah, kembali lagi bersama saya, Dia, Librarian Lazuardi di podcast Ruang Baca. Hari ini saya tidak sendirian nih Lazuardians, karena hari ini sudah hadir 2 bintang tamu dari siswa SMP Lazuardi GCS nih. Ada Laura dan Zahra. Nah, mereka ini akan berbagi tentang buku favorit mereka atau buku-buku yang sedang mereka baca sekarang, dan juga kegiatan atau aksi nyata yang lahir dari kebiasaan mereka membaca buku. Nah, halo Laura, Zahra, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Teacher Dia. Alhamdulillah. Nah, boleh perkenalan dulu ya. Namanya, kelas berapa, dan mungkin satu kata yang menggambarkan perasaan kalian hari ini nih. Boleh dimulai dari Zahra dulu. Halo semuanya, nama saya Zahra. Saya dari kelas 7 Welsha. Hari ini perasaannya senang tapi agak gugup-gugup gimana gitu. Nggak apa-apa, wajar. Sama aku juga gugup. Kalau Laura gimana nih? Halo, nama saya Laura. Saya dari kelas 8 OKP. Perasaan aku hari ini seneng, agak gugup juga. Nggak apa-apa ya, kita sama-sama gugup ini bertiga, tapi tetap semangat. Nah, selanjutnya nih, ini kan tentang podcast Ruang Baca ya Laura dan Zahra. Kita nggak jauh-jauh membicarakan tentang buku. Boleh nggak nih diceritakan tentang mulai kapan kalian suka membaca buku dan apa sih yang membuat kalian suka membaca buku? Boleh mungkin dimulai dari Zahra dulu. Okay. Jadi awal aku suka buku itu mungkin ya kelas 5. Itu karena pertama baca buku itu asik, juga bisa mengasah kosakata kita. Nambah-nambah kosakata. Oke. Nah, kalau Laura? Aku kayaknya mulai membaca buku itu dari kelas 5 atau kelas 6. Aku membaca buku karena fun dan ya bisa nambah waktu aja, waktu luang. Untuk mengisi waktu luang ya berarti. Ya. Oke, nah sekarang teacher dia mau bertanya nih kepada Laura dan Zahra tentang buku yang sedang dibaca atau buku yang jadi favorit kalian nih. Boleh nih kita mulai dulu ya, udah siap? Sudah ya? Nah, teacher dia mau bertanya pertanyaan pertama nih ke Zahra. Buku apa yang jadi favoritnya Zahra dan kenapa buku itu spesial buat Zahra? Oke. Jadi buku favorit Zahra itu yang Zahra lagi baca, judulnya tuh Si Anak Pemberani. Kenapa Zahra suka buku ini? Gara-gara buku ini tuh kayak anak kecil tuh berani bersuara kepada orang dewasa gitu. Ya. Oke. Kalau Laura apa nih buku favoritnya dan kenapa buku itu spesial buat Laura? Buku favorit aku adalah Hai Jan Adam karya Wahyuni Albi. Aku suka buku ini karena ceritanya menarik lah. Iya, ceritanya menarik. Nah, selanjutnya nih, dari buku yang kalian baca, siapa tokoh yang paling kalian sukai? Tokoh yang paling kalian sukai dan apa alasannya? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Zahra dulu aja. Tokoh yang Zahra paling suka di buku ini tuh namanya Eliana. Karena tuh si Eliana tuh kayak berani membela tanah, sungai, sama hutan dan lembah kampung halamannya bersama teman-teman karibnya. Memang si tanah itu kenapa? Kayak pengen diambil sama kerakusan dunia. Jadi mereka iya, melawan. Boleh diceritain nggak bukunya? Yang bagian yang paling Zahra sukai deh dari buku tersebut. Bagian yang paling Zahra sukai itu pas Eliana
jadi tuh ayahnya tuh kan kayak kerja tempat kayak bangunan gitu. Terus orang-orang yang dari Jakarta mungkin itu kayak datang buat minta sungai tanah yang ada di kampung halamannya. Terus si ayahnya itu kayak direndahin gitu. Terus ya Eliana tuh nggak sengaja dengar dan kayak berani membantah omongan orang yang dewasa itu. Kayak dia nunjukin kalau ayahnya itu bukan orang yang dia omongin gitu. Oke. Ini masih dibaca bukunya ya, Iya. jadi penasaran nih lanjutan ceritanya kayak gimana, apakah berhasil mengambil tanah itu kembali atau tidak. Nanti lanjutkan membacanya ya Zahra ya. Iya. Nah kalau Laura sendiri nih, tokoh yang paling Laura suka di bukunya siapa? Tokoh yang paling aku suka di bukunya adalah si Jan Adam. Karena Jan Adam ini kayak orangnya gentle, dewasa, di umur yang masih muda gitu. Oke. Kalau selanjutnya nih, kalau misalnya kalian bisa jadi salah satu tokoh dari buku yang kalian baca, kalian mau jadi siapa dan kenapa? Aku. Iya boleh, Zahra dulu. Kalau Zara pastinya jadi Eliana dong. Kenapa Karena kan tuh? anak zaman sekarang tuh kayak nggak berani buat mengungkapkan yang dia rasakan kan. Tapi kalau Eliana tuh berani gitu ngomong langsung gitu. Kayak berani mengungkapkan lah apa yang dia itu rasakan. Kalau Laura? Kayaknya mau jadi Jan Adam. Nah kalau misalnya kalian bisa rekomendasiin buku ini ke teman-teman kalian, bagaimana cara membuat mereka penasaran supaya mereka mau baca bukunya juga? Bagaimana cara mengajaknya? Mungkin aku bakal ceritain kalau buku ini tuh seru, terus juga alurnya kayak mungkin agak gregetan sama orang-orang yang maksa buat ngambil itu. Oke, gimana caranya? Dengan kalimat apa? Kayak nunjukin kalimat tadi. Kayak kalian harus baca buku ini soalnya tuh alurnya menarik sama karakternya tuh seru. Oke, kalau Laura bagaimana nih? Ya kayaknya bakal aku nyeritain ceritanya tapi nggak sampai ending biar orang penasaran is the ending sad or happy. Jadi biar teman-teman membacanya langsung ya. Soalnya kalau kita ngasih tahu semuanya tentang cerita bukunya nanti mereka nggak jadi baca ya. Sama aja bocor. Iya. Jadi nggak ngasih spoiler banyak-banyak tentang buku yang dibaca. Nah selanjutnya kalau misalnya nih menurut kalian buku yang kalian baca ini cukup buku yang dibaca sekali aja atau buku yang bisa kalian baca berkali-kali? Oke. Mungkin menurut Zara ini bukunya bisa dibaca berkali-kali karena bisa buat jadi pelajaran juga biar bisa berani buat menyuarakan isi hati kita, sama juga alurnya seru. Oke. Kalau Laura? aku sih kayaknya bacanya sekali aja soalnya nggak ada alasan sih. Oke, menarik banget nih cerita dari buku-bukunya Laura sama Zahra. Nah selanjutnya nih kalau misalnya dari semua, coba kan ini bukunya Zahra dulu nih, kan ini buku Terelie ya, boleh di kamera. Zahra selain buku ini pernah baca buku Terelie yang lain nggak? Pernah tapi Zara lupa judulnya apa. Oke, tapi selain buku Terelie, buku apa lagi yang lagi Zahra baca? Itu aku pernah direkomendasi sama ibu tuh Laila Majnun. Nah, itu ceritanya seru tapi Zara belum selesai baca juga soalnya lagi sibuk sama tugas. Nah kalau misalnya kalian harus menggambarkan buku ini dengan satu kata aja, apa kata yang kalian pilih? Menarik. Kalau Laura? Sweet. Oh manis. Oke. Jadi gitu ya Lazuardian, buku-buku yang lagi dibaca sama Laura sama Zahra ini memang memang belum buku yang selesai mereka baca, tapi pastinya punya cerita menarik di dalamnya. Nanti boleh sharing lagi ke teman-teman tentang buku yang kalian baca ya. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya nih Lazuardian. Tapi sebelum kita masuk ke segmen tentang buku-buku yang kalian baca lagi, teacher dia mau pantun dulu nih. Nanti bilang cakep ya, kayak kita cakep hari ini. Burung merpati terbang berdua, Cakep. hinggap sebentar di ranting jati.
Cakep. Membaca buku tiap hari, menumbuhkan mimpi dan juga prestasi. Keren. Nah, tadi teacher dia mau tahu tentang apa tuh? Tentang buku, tentang kutipan yang kalian suka di buku tersebut atau part yang kalian suka di buku tersebut. Boleh nih mulai dari Zahra dulu, part mana yang paling Zahra suka? Oke. Itu part yang si Eliana tuh melawan orang yang ngerendahin orang tuanya. Ini dia bilang kayak jangan hina bapakku, kami memang miskin, bajunya juga longsoran dibeli di pasar loak. Lantas kenapa? Apa itu hina? Kehidupan rendahan, asal kau tahu bapakku tidak akan pernah menjual seluruh kampung kepada kalian. Oh, itu dia bicara kepada si penguasa itu. Kenapa Zahra suka bagian situ? Maksudnya kayak keren aja gitu, dia bisa membela orang bapaknya depan orang-orang, itu keren menurut aku. Kalau dari cerita ini si siapa, Eliana? Iya. Eliana ini masih sekolah kah atau gimana? Masih sekolah. Oh, kelas berapa? Kalau itu Zara belum tahu, soalnya nggak diceritain. Oh, di nggak awal diceritain. ceritanya. Oh, berarti dari semenjak sekolah aja si Eliana ini sudah berani untuk menyuarakan suaranya ya. Iya. Nah, kalau Laura, bagaimana yang paling Laura suka? Kayaknya bagian kayak letih itu bukan kalah, letih itu manusia. Jadi si tokoh utama bernama Saketala Biru, dia adalah anak seni semester tua. Dia kayak lagi capek sama tugas-tugas gitu. Oh, jadi letih itu bukan Apa tadi? bagus ya, tapi tadi kalimatnya. Iya. Letih itu bukan luka, bukan luka. Letih itu bukan kalah, letih itu manusia. Tuh, letih itu bukan kalah, tapi letih itu manusia. Jadi nggak apa-apa kita merasa capek ya. Itu bukan artinya kita kalah dengan keadaan, tapi ya itu wajar sebagai manusia kita merasa kelelahan itu. Bagus nih kutipannya ya. Nah, selanjutnya nih teacher dia mau tahu tentang tadi kayak Zahra kan katanya bisa dari baca buku Zahra bisa menemukan kosakata baru. Apa yang Zahra lakukan? Membuat cerpen. Membuat cerpen. Zahra pernah bikin berapa cerpen memang? Aduh, banyak. Boleh diceritain nggak kelas Guardian cerpen yang paling berkesan buat Zahra? Itu Zara buat cerita pendek, judulnya Suara yang Terkekang. Ini ya, Ceritakan, penasaran. ini kisah asli Zara angkat ceritanya dari abang Zara. Itu Zara punya 2 abang. Nah, dia ini dua-dua ini suka sholat di musola. Nah, kan mereka berdua ini tuh kayak kita bertiga itu jarang keluar rumah sama jarang bergaul. Jadi setiap mereka keluar rumah tuh suka dikatain kayak nggak kurang pergaulan lah ya, ini segala itu. Nah, sampai di mana itu abang Zara kayak difitnah sama temennya, pokoknya difitnah. Terus akhirnya orang tua Zara suruh abang-abang Zara sholat di musola lain. Nah, di musola ini tuh abang-abang Zara kayak lebih merasa sholatnya tuh lebih khusyuk gitu. Terus bisa sholatnya tenang aja gitu tanpa ada gangguan anak-anak yang gangguin mereka. Ya. Menarik banget ceritanya. Berarti gitu ya, Zahra tuh berarti dengan menambah kosakata baru itu membuat Zahra lebih mudah dalam membuat cerpennya. Berarti ya. Pernah ikut lomba nggak? Pernah ikut lomba menulis cerpen di sekolah. Tapi belum menang. Nggak apa-apa, tetap mencoba. Iya. Yang namanya menulis itu kita harus terus menulis sampai sampai jadi suatu hal yang kita sukai. Iya, benar. Kalau Laura bagaimana nih? Ada nggak nih dari membaca itu membuat Laura menemukan atau mengubah kebiasaan Laura? Aku sih akhir-akhir ini lagi suka nulis-nulis gitu, kayak romance. Bikin cerita sendiri. Dari mulai kapan bikin ceritanya? Kapan ya? Mungkin belum lama ini. Oh, belum lama. Kalau misalnya kalian tuh menulis lebih suka nulis yang ceritanya cerita pendek apa cerita panjang kayak novel? Tergantung Kenapa tuh? tergantung idenya. Oh, Kalau idenya itu menarik mungkin bisa jadi panjang. ya. Tapi kalau misalnya paling kalau cerpen Zara itu dari cerita asli. Dari cerita asli.
Kalau Laura gimana? Aku sih tergantung juga. Cuma akhir-akhir ini emang ceritanya panjang-panjang. Oh, ceritanya panjang-panjang. Nanti boleh nih di-sharing ceritanya apa. Biasanya karyaku itu atau karya siswa-siswi Lazuardi itu kita pajang juga di mading nih Lazuardian. Jadi kayak cerita puisi, cerita cerpen kita pajang di mading perpustakaan. Nanti boleh nih ceritanya Zahra atau ceritanya Laura kita pajang di mading juga. Boleh. Oke, nah selanjutnya nih tadi ada tantangan gak yang Zahra hadapi ketika menulis cerpen? Pastinya ada dong. Itu gimana kosakata yang kita harus pikirkan sama alur lanjutnya tuh mau kemana dan endingnya itu apa. Kalau Laura pernah merasa kesulitan gak ketika menulis sesuatu? Sama kayak Zara sih, kesulitan mikirin alur dan endingnya. Oh, kalau misalnya lagi menghadapi kesulitan itu apa yang kalian lakukan? Berdiskusi dengan teman atau baca buku lagi yang banyak? Aku kadang suka baca buku sambil dengerin musik. Ya, Menarik. itu kan bisa menenangin diri gitu. Dan membuat kita lebih terfokus lagi. Iya. Kalau Laura, apa yang dilakukan? Kadang aku baca-baca lagi atau enggak aku kayak ngambil dari suatu musik gitu. Jadi inspirasi ya musiknya ya. Ini bagus banget nih Lazuardian. Jadi kalau misalnya ada Lazuardian yang suka menulis cerpen juga tadi kayak Zahra sama Laura, itu kalau misalkan Lazuardian menemukan jalan buntu ketika lagi menulis, boleh dicoba caranya itu mendengarkan musik ya. Ternyata itu bisa membuat inspirasi datang. Oke, seru sekali nih Lazuardian. Jadi ternyata dari kita membaca tuh kita menemukan kegiatan baru ya, tadi kayak Zahra dan Laura dari membaca mereka bisa menulis cerpen. Nah selanjutnya nih teacher dia penasaran, pernah nggak ya kalian membagikan cerita dari buku favorit atau buku yang kalian baca ke teman atau keluarga, lalu mereka juga ikut penasaran sama isinya, jadi terinspirasi. Kayak misalnya tadi Zahra itu menumpang kosakata baru dari buku-buku yang Zahra baca. Terus jadinya akhirnya Zahra mencoba untuk menulis. Nah pernah gak nih Zahra membagikan cerita itu kepada teman-teman atau keluarga sampai mereka juga terinspirasi? Zahra kayak menulis bersama teman-teman. Nulis apa? Cerpen tadi, misalnya nulisnya cerpen bersama teman-teman yang lain. Itu kan jadi sumber inspirasi juga kan. Kalau nulis cerpen bareng kalau teman-teman Zara belum sih. Belum pernah ya. Nanti cobain, seru tahu nulis cerpen bareng sama teman-teman. Kalau Laura bagaimana? Kalau buku sih kayaknya belum banyak yang aku ceritain ke teman. Kalau soal ceritanya itu aku kayak bilang ke teman aku kalau aku lagi nulis cerita gitu. Aku pengen ngambil self exploration, nulis cerita. Terus akhirnya ada beberapa teman yang ikutan self exploration nulis cerita itu. Menarik banget. Berarti temannya jadi terbawa Laura nih. Jadi terinspirasi teman-temannya sama Laura. Aku juga self exploration menulis tahu. Oh iya. Iya. Tentang apa itu tuh? Itu kegiatannya ngapain tuh? Itu kita self exploration kan tuh kayak nyari diri kita sendiri gitu. Nah kan Zara suka nulis, jadi kayak self exploration tuh kayak kita belajar nulis tapi individu gitu. Berarti itu bebas dipilih sama setiap siswa ya. Berarti termasuk ke dalam pembelajaran yang ada di SMP berarti ya. Selain ada menulis, ada apa lagi? Itu bebas. Misalnya siswanya itu mau painting itu bisa milih self explorationnya painting. Kan Zara pengen nulis. Itu kalau self exploration itu kita bisa ganti-ganti setiap minggu atau gimana? Semester 2 periode kalau nggak salah. Baru kita bisa ganti ya. Menarik nih. Selama di self exploration itu udah bikin berapa cerita? Zara belum mulai soalnya itu Zara self exploration itu di semester 2. Ya di semester 2 nanti. Tapi udah dirancang dari sekarang berarti ya. Menarik nih. Kalau Laura? Aku sih self explorationnya kayak ngelanjutin cerita yang udah aku tulis. Sekarang udah bab 4. Wow. Banyak banget, satu babnya berapa halaman?
Berapa ya? Nggak ngitung sih. Oh my god. Tapi kalau sehari bisa bikin berapa halaman tuh? Kalau sehari kayaknya setengah bab, Banyak banget. 2 paragraf. Keren banget ini. Aku jadi penasaran sama ceritanya Laura. Tadi nulisnya di mana Laura? Di Chromebook. Oh, di Chromebook. Berarti ada tujuan akhirnya. Nanti akhirnya kalau misalkan Laura udah bikin satu cerita yang utuh, mau dikemanain ceritanya? Aku simpen aja sih kayaknya. Nggak dicoba untuk dimasukin ke penerbit gitu? Enggak. Ada coba aja ya Zahra. Ya Zahra mau tertarik nggak kalau misalkan bikin cerita terus dimasukin ke penerbit? Saya pengen tapi belum percaya diri bakal bisa. Tapi aku pernah baca ceritanya Zahra. Jadi ceritanya cerpen Zahra tuh ada yang menarik sih. Aku sempat baca. Yang mana? Apa ya, waktu pas Zahra Lea tuh. Kelas 6. Kelas 6. Iya, aku sempat baca ceritanya Zahra si cerpennya ini. Nanti boleh coba aja Zahra, bukunya ceritanya udah bagus kok. Oke. Nah, sekarang teacher dia mau meminta Laura sama Zahra masing-masing dari kalian menyampaikan satu pesan kepada Lazuardian yang sedang mendengarkan. Bagaimana supaya mereka bisa mengambil inspirasi dari buku. Buku yang kita baca. Boleh, atau misalnya kayak kalimat motivasi kalian kepada Lazuardian. Apa ya? Itu kayak cara biar membaca bukunya cepat gitu. Betul, boleh kayak gitu juga. Boleh, mau Laura dulu? Oh itu inspirasi dari buku ini atau inspirasi biar para Lazuardian bisa apa? Inspirasi supaya Lazuardian punya minat baca buku. Mungkin sama kayak ini, misalnya ada Lazuardian yang bilang, aku suka baca sih, tapi aku sering berhenti di tengah jalan dan bukunya nggak selesai. Nah, gimana? Apa tips kalian untuk menyemangati Lazuardian kembali? Mungkin menurut Zara kalau misalnya para Lazuardian pengen Bukunya selesai baca, itu mungkin bisa per hari baca per halaman atau 2 halaman gitu biar cepet selesai. Berarti nggak apa-apa ya, nggak Iya. langsung satu bab juga. Barangkali kan di bab berikutnya ketemu lagi nih sama cerita yang menarik, jadinya penasaran lagi untuk baca lanjutannya. Boleh dicoba Lazuardian. Kalau Laura bagaimana nih? Kalau aku sih biasanya biar baca bukunya suka tuh aku biasa beli buku, baca dulu belakangnya, terus kalau menurut aku seru bakal aku beli. Terus kalau soal yang bacanya berhenti-berhenti itu ya bacanya kayak pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Lama selesainya nggak apa-apa. Yang penting bukunya selesai ya. Tuh. Nah, kalau misalnya nih Lazuardian mau mulai membaca ya Zahra sama Laura, menurut kalian lebih baik mulai dari genre apa nih? Atau misalnya langsung ke buku yang tebel-tebel atau yang inspiratif? Mungkin menurut aku kalau misal ya orang-orang yang awal baca buku itu mungkin jangan langsung ke buku yang langsung tebel, tapi buku yang tipis dulu. Habis itu kalau soal genre mungkin Kayaknya tergantung dianya aja. tergantung moodnya dia mau genre apa. Oh, berarti bagaimana Lazuardian saja berarti ya, tapi tentunya mencari buku yang Lazuardian suka nih. Benar. Oh. Oke, terima kasih banyak nih untuk Laura sama Zahra yang sudah berbagi buku yang sedang dibaca dan beberapa kalimat motivasi untuk Lazuardian, tentunya untuk teacher dia juga. Semoga pendengar kita hari ini juga jadi semakin semangat membaca, karena siapa tahu nih dari cerita yang kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Tadi contohnya kayak Zahra mencoba mulai baca buku, nemu kosakata baru, akhirnya dia mulai nulis cerpen. Begitu juga sama Laura yang mulai menulis-nulis ketika sudah membaca buku. Nah, untuk Lazuardian jangan lupa tuliskan nih di kolom komentar buku apa yang pernah menginspirasi Lazuardian dan aksi nyata apa yang sudah Lazuardian lakukan setelah membacanya. Saya teacher dia pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya Ruang Baca Lebih Dari Sekedar Membaca. Jangan lupa selalu sisihkan waktu untuk membaca, karena dari buku lahir inspirasi dan inspirasi lahir aksi nyata. Bye bye.